Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas makalah kami yang berjudul tentang tes menjodohkan, tes benar salah, dan tes pilihan ganda atau multiple choice. Yang satu, pengertian tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah bentuk soal yang memasangkan kalimat satu dengan kalimat yang lain merupakan jawaban dari kalimat tersebut yang memiliki hubungan satu sama lain. Yang kedua, kaidah menulis tes menjodohkan. Yang A, materi. Jadi dalam materi ini soal harus sesuai dengan indikator materi yang diukur sesuai dengan tuntutan untuk menjodohkan. Yang B, konstruksi. Jadi pertanyaan yang dipilih jawaban harus disusun dengan paralel atau sejajar. Terus soal disusun sebelah kiri dengan bernomor, dipilih jawaban yang disusun di sebelahan nomor dengan urutan huruf. Pertanyaan dan pilihan jawaban hendaknya disusun secara sistematis. Pernyataan dan pilihan jawaban ditulis dalam halaman yang sama agar para siswa tidak bingung saat membuat atau memilih jawaban. Selanjutnya, panjang soal dibatasi jumlah tidak lebih dari 10-15 butir soal, dan jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak daripada soalnya. Hal ini agar siswa dapat memikirkan jawaban dengan tepat. Selanjutnya, petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan soal menjodohkan. Yang A, kelebihan. Kelebihan di sini ada waktu membaca dan merespon relatif singkat, mudah untuk dibuat, dan penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan istilah, definisi, peristiwa, atau pengalaman. Dapat menguji kemampuan sasaran, menguji siswa, dan menghubungkan satu hal. Kekurangannya, materi soal dibatasi oleh faktor ingatan, pengetahuan yang sederhana, dan kurang dapat dipakai untuk mengukur penugasan yang bersifat pengertian dan kompetensi membuat penafsiran. Selanjutnya, tanpa disengaja dalam tes jenis ini sering memasukkan hal-hal yang sebenarnya kurang perlu untuk diuji. Selanjutnya, kata kunci sulit untuk dihindarkan. Di sini ada tes contoh menjodohkan. Misalnya yang A-nya kita membuat pertama fungsi hati yang berhubungan dengan fungsi pencernaan makanan. Yang keduanya orang yang menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang ketiga, senyawa organik yang memiliki unsur-unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Yang keempat, penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan yodium. Yang kelima, peranan gigi. Jadi itu tadi yang A-nya, yang B-nya yaitu jawabannya. Di sini jawabannya ada 7. Yang C, kita membuat nomornya dari C, yaitu mengunyah makanan. Yang D, menghasilkan getah empedu. Yang E, gondo. Yang F, karbohidrat. Yang G, protein. Yang H, gondong. Yang I, usus halus dan pankreas. Jadi di sini yang A-nya saya membuat soalnya 5, dan yang B-nya itu jawabannya saya membuat 7 jawaban. Jadi nanti di sini dicocokkan jawaban yang benar antara soal A dengan jawaban yang B nanti, baru dipilihkan jawabannya. Selanjutnya yang B, tes benar salah. Pengertian tes benar salah. Pengertian tes benar salah adalah tes butiran-butiran soal yang mengharuskan siswa mempertimbangkan suatu pernyataan sebagai pernyataan yang benar atau salah. Jadi peserta didik ini diminta untuk menentukan pilihannya mengenai pertanyaan atau pernyataan dengan cara diminta dalam bentuk mengerjakan soal. Salah satu fungsi tes ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa untuk membedakan antara mana yang fakta dan mana yang pendapat. Yang kedua, teknik menulis tes benar salah. Yang pertama, ada petunjuk menjawab soal harus jelas. Yang kedua, jangan menggunakan kata selalu, kadang-kadang, seringkali, kebanyakan, biasanya, mungkin, dan sejenisnya yang meragukan. Yang selanjutnya, kata negatif tidak
seperti tidak, bukan, kecuali, harus digarisbawahi atau tidak ditulis dengan huruf tebal atau huruf miring sehingga jelas terlihat. Selanjutnya, hindari adanya pernyataan negatif ganda atau tidak boleh tidak seperti contohnya tidak boleh tidak makan. Selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta komunikatif, jangan menggunakan bahasa setempat. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan tes benar salah. Kelebihan dari tes benar salah adalah sejumlah aspek materi pokok dapat dirumuskan dalam pernyataan verbal. Tes dapat meliputi materi pokok, tes relatif mudah dibuat dan dapat dinilai secara tepat dan objektif. Sedangkan kelemahan dari tes benar salah adalah tes cenderung menguji fakta sepele, tidak mengukur kemampuan tingkat tinggi, terus dirumuskan dengan kalimat tidak jelas, dapat dijawab dengan menebak dan mendorong siswa memahami hanya pernyataan kebenaran dalam bentuk sangat sederhana. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya, Juliana. Contoh tes benar salah. Contoh soalnya seperti perencanaan mekanik adalah proses menghancurkan dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, siswa akan memilih ini tes benar atau salah. C. Tes pilihan ganda multiple choice. 1. Pengertian. Tes pilihan ganda adalah butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif yang lebih dari 2. 2. Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda atau multiple choice. A. Soal harus sesuai dengan indikator soal dengan kisi-kisi. B. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. C. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. E. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. F. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. G. Harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 3. Kelebihan dan kelemahan tes pilihan ganda atau multiple choice. A. Kelebihan tes soal pilihan ganda atau multiple choice. Sifatnya lebih rentitatif dalam hal mencakup atau mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik, memungkinkan bagi tes teruntuk bertindak lebih objektif, lebih mudah dan cepat dalam mengkoreksi. B. Kelemahan tes soal pilihan ganda ataupun multiple choice. Pokok soal tidak cukup jelas sehingga dapat memungkinkan Anda lebih dari satu jawaban yang benar. Kadang-kadang jawaban soal dapat diketahui siswa meskipun belum diajarkan karena adanya petunjuk jawaban yang benar atau karena butir soal itu mengukur sikap dan bukan mengukur pengetahuan. Contoh tes pilihan ganda. Kegiatan gotong royong sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, merupakan cerminan dari nilai Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang beradil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian makalah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.